Ayat 4, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang menghendaki supaya berapa orang? Semua orang diapakan? Diselamatkan dan memperoleh apa? Pengetahuan untuk pengenalan akan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yesus. Ini kok jelas sekali, saudara. Yang menghendaki apa? Supaya semua orang diselamatkan, bukan dikristenkan. Catat itu baik-baik. Bapa di surga tidak ingin semua orang beragama Kristen. Tidak. Beda sekali. Dikristenkan dan diselamatkan itu beda. Karena orang dikristenkan belum tentu mengenal Tuhan. Kaget bukan? Saya ulang. Orang yang dikristenkan belum tentu mengenal kebenaran itu. Masih ingat siapa kebenaran itu? Yesus. Ayatnya di mana? Akulah jalan kebenaran hidup. Itu ayatnya di mana? Yohanes 14 ayat 6. Nah, saya punya bukti. Saudara lihat ke Toraja, saudara lihat ke Tanah Batak, saudara lihat ke Mentawai, ke Nias, ke Papua, ke Sulawesi Utara, Minahasa, Sangir, Ambon, NTT. Itu Kristen semua. Ketika para misionaris datang, mereka hanya dikristenkan dan dibaptis, tapi tidak diselamatkan. Maka itu daerah-daerah Kristen itu penyembahan berhalanya luar biasa. Kalau ada orang Toraja marah-marahlah. Orang Batak, orang Toraja yang Kristen itu, saudara, dibelenggu oleh adat yang ngeri sekali. Firman Tuhan gak dianggap, tapi adat ditinggikan. Ya atau tidak? Lihat orang Minahasa, orang Sangir, menyedihkan. Padahal Kristennya ratusan tahun sudah terima Injil. Orang Papua, orang Ambon sama. Mengapa? Karena ketika para misionaris datang ke tanah mereka pertama kali ratusan tahun yang lalu, mereka hanya dikristenkan, tidak diselamatkan. Maka itu mereka nggak kenal kebenaran, nggak kenal Yesus. Maka itu jangan hobi mengkristenkan orang, tapi orang harus diselamatkan. Beda sekali. Maka itu jangan suka ngajak orang ke gereja kalau orang itu belum kenal kebenaran. Ini kita harus lihat fakta. Kesaksian Jason tadi betul. Di gereja itu, saudara, maaf, saya kembali ngomong. Di kuburan itu sudah nggak ada seekor pun setan. Maka itu jangan pernah takut jam berapapun maupun tengah malam jalan di kuburan, sebab setan sudah pindah ke gereja semua. Harusnya kita takut ke gereja. Bayangkan jauh-jauh sudah datang diundang, sampai airport ditolak karena belum terkenal. Di kuburan kita nggak pernah dengar orang bertengkar gara-gara duit. Di gereja tempatnya. Di kuburan kita nggak pernah dengar ada orang rebutan kedudukan. Di gereja tempatnya. Katakan ya, nggak usah malu-malu. Jadi bukan di kuburan banyak setan, di gereja. Maka itu kalau kita ngajak orang yang belum kenal kebenaran ke gereja, langsung mental, percayalah. Karena setan Kristennya banyak sekali di dalam gereja. Politiknya orang Kristen, para pendeta ngeri. Lihat pendeta-pendeta besar itu, cabang-cabang yang kaya-kaya dikasih adiknya, kemenakannya, sepupunya, semua jadi pendetanya. Jawab ya atau tidak, nggak usah ragu-ragu. Nah, lihat itu, mengerikan sekali. Maka itu jangan kristenkan orang, tapi kenalkan orang kepada kebenaran. Jadi jelas bukan kehendak Tuhan apa tadi? Menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Semua orang. Enggak satu pun tersisa. Nah, bagaimana caranya? Ini yang kita harus kenal. Bagaimana kerinduan Tuhan. Oke, mari kita lihat Lukas 7. Simpel sekali. Dalam Lukas 7 ada sebuah kisah iman yang sangat hebat. Sampai Tuhan Yesus pun memuji bahwa iman sebesar itu belum pernah dia dapat sekalipun di antara orang Israel. Luar biasa. Lukas 7 mulai ayat 1. Ini yang kita temukan, kebenaran ini, saudara.
Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Rahasia ini saya temukan begini. Sebagai seorang pengkhotbah, saya harus perlu banyak bahan dari khotbah Tuhan Yesus. Betul tidak? Supaya saya belajar. Nah, yang saya temukan justru kalimat-kalimat ini paling sering di Alkitab, khususnya Injil Lukas. Setelah selesai berbicara di depan orang banyak, saya nanti bongkarnya, saya nggak ada waktu untuk membongkarnya, tapi ini banyak. Nah, ini yang saya heran. Baik itu Lukas, baik itu Markus, baik itu Yohanes, baik itu Matius. Mereka ini jarang sekali kalau Matius masih lebih banyak. Lukas paling jarang. Markus lebih sedikit daripada Matius. Yohanes hampir juga sedikit. Apa yang saya maksud? Justru mereka itu tidak menuliskan Yesus khotbah apa. Ini contohnya. Setelah Yesus selesai apa? Berbicara. Nah, buat saya sebagai pengkhotbah, yang saya penting dia itu bicara apa, dia itu khotbah apa, dia itu ngajar apa, betul tidak? Kan penting bukan buat kita juga semuanya. Tapi ini yang jarang ditulis. Yang ditulis justru yang dia buat, bukan yang dia khotbahkan. Kira-kira kesimpulannya apa? Kalau kita mengenal kebenaran ini, ayo coba jawab. Kesimpulannya apa? Kalau 4 Injil itu menulis sedikit sekali tentang yang dikhotbahkan Tuhan Yesus, tapi mereka berempat menulis lebih banyak yang dibuat Tuhan Yesus, itu kesimpulannya apa? Dihidupkan. Jangan banyak ngomong dan khotbah, lakukan. Tapi kita maunya khotbah terus. Kapan kita buat sesuatu? Betul atau tidak? Kita lihat fakta ini. Kasih itu nggak bisa dikhotbahkan. Katakan amin. Kasih itu harus dinyatakan, jangan dikhotbahkan. Jadi Lastri, Anim akan masuk daftar doa saya. Kalau saudara ketemu orang, catat namanya dan doakan. Supaya suatu kali ketemu, kita akan buat sesuatu. Kalau tidak, Roh Kudus akan utus orang lain. Pertanyaan berikut. Walaupun belum semua saudara meneliti 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, pasti saudara akan tahu. Menurut saudara, kalau saudara baca 4 Injil, Tuhan Yesus berapa sering atau berapa banyak sibuk di bait suci dan sinagog. Kata sinagog ya, sinagog itu kalau istilah Islam itu langgar. Bait suci itu masjid besarnya, masjid agungnya itu. Nah, menurut saudara, berapa banyak Tuhan Yesus aktif atau sibuk di bait suci dan sinagog atau yang di luar? Jawabannya yang mana? Di luar. Di luar lebih banyak. Bahkan saya pernah hitung, saya kaget. 10 jari saya itu lebih banyak untuk ngitung berapa kali dia khotbah atau aktif atau sibuk di bait suci dan sinagog. Berarti 99, sekian persen yang dikerjakan Tuhan Yesus di luar sistem keagamaan. Maka itu sangat salah kalau ada gereja daftarnya penuh seminggu. Minggu 5 kali kebaktian, Senin 2 kali, Selasa latihan musik, Rebo doa jemaat, Kamis ini, Jumat itu, Sabtu itu, Minggu balik lagi. Itu 1000% salah. Sebab kapan gereja itu ngurus yang di luar? Kalau terus kumpulnya di gereja terus. Jawab iya atau tidak? Lihat masjid, saudara. Masjid itu hanya penuh kalau Jumat. Kosong terus. Kenapa? Saya belajar dari mereka. Sebab Islam geraknya itu di luar. Cukup seminggu sekali aja mereka ibadah Jumat. Nah, kita harus belajar. Tapi kita sibuknya di gereja, terus nggak pulang-pulang. Dari Senin sampai ketemu Senin lagi. Kapan kita ngurus orang luar? Kelihatannya rohani. Hampir semua pendeta senang kalau Jumatnya rajin, tiap minggu, tiap hari nongol. Pakai itu berapa banyak aktivis gereja anaknya narkoba karena nggak diurus, tiap hari ke gereja. Jawab iya atau tidak?
Ini konsep yang salah. Ayat 4, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang menghendaki